kita tidak bisa menafikan ya, program guru penggerak ini adalah program yang sangat strategis. Dan ini memang ditunggu-tunggu oleh guru-guru kita dalam meningkatkan kompetensi mereka, kapasitas mereka. Nah, karena itu kita sangat konsisten ya, berkomitmen untuk menghadirkan guru-guru penggerak ini sebagai pemimpin di satuan pendidikan. Dan alhamdulillah sudah tersebar di 21 kecamatan. Dari hasil monitoring kami, progres dari kepemimpinan guru penggerak ini kita sudah bisa rasakan ada perubahan yang signifikan. Bahkan tidak sedikit mereka dari kepemimpinan guru penggerak ini berhasil mencapai penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman semua dimanapun berada. Hari ini kita bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Kita akan berbincang-bincang tentang refleksi akhir tahun untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur dan Guru Penggerak Kabupaten Lombok Timur. Nah, teman-teman, apa saja dan bagaimana? Mari kita sapa Bapak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini akhir tahun Bapak. Iya. Nah, ini kita ingin mengingat-ingat kembali seperti apa perjalanan dari Dinas Pendidikan kita dari awal tahun kemarin sampai sekarang. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa Bapak? Ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur yang sekarang. Prestasi apa dan bagaimana? Sila cerita dulu sedikit. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Terima kasih rekan-rekan dari Komite Guru Penggerak yang sudah mengundang kami dalam rangka memberikan sedikit informasi atau berbagai informasi terkait dengan pendidikan dan kebudayaan yang sampai dengan akhir tahun ini apa sedang diraih dan apa kontribusi terhadap kemajuan pendidikan yang Timur. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua guru-guru Lombok Timur, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, dan Bapak Ibu Kepala UPTD atas kerjasama yang baik, kerjasama yang tulus dalam rangka memajukan pendidikan di Lombok Timur. Hal ini kami sampaikan karena tidak ada kepemimpinan yang superior, melainkan dibangun di atas kerjasama dan kolaborasi semua pihak. Dan itu terwujud dengan raihan yang kita capai sampai dengan tahun 2024. Nah, sebelumnya kontribusi kita adalah bagaimana kita meningkatkan IPM kita. Karena salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap IPM dalam pendidikan, pertama sekali rata-rata nama sekolah dan harapan nama sekolah. Alhamdulillah kita di pendidikan berhasil berkontribusi dalam peningkatan IPM Lombok Timur pada urutan ke-7 sebelumnya urutan ke-9. Tentu ini adalah sebuah capaian yang luar biasa. Mohon maaf, iya urutan ke-7 atau saya lupa apakah urutan ke-8 atau ke-7, tapi yang pasti sudah naik. Itu tentu atas kontribusi kita dalam meningkatkan harapan nama sekolah dan rata-rata nama sekolah. Kemudian yang kedua, sampai dengan akhir tahun ini kita bolehlah sedikit berbangga atau berbahagia semua kita di Lombok Timur atas penganugerahan Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah maju dalam transformasi digital pembelajaran yang diumumkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 4 Desember yang lalu. Terpilih Lombok Timur menjadi daerah maju dalam transformasi digital pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya adalah kita juga diberikan penghargaan utama dalam transformasi pendidikan oleh BPMP yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu.
Tentu penghargaan ini kita capai atas kerjasama yang baik semua pihak, kontribusi semua pihak, terutama guru-guru kita. Karena semuanya adalah penghargaan, aktor utamanya adalah guru. Aktor utamanya adalah guru. Karena itu maka penting kita akan memperhatikan bagaimana kita terus berupaya meningkatkan kompetensi guru-guru kita, sehingga penghargaan yang lain bisa kita raih. Karena itulah maka dalam tahun 2024 ini kita mencoba untuk berkolaborasi dalam perencanaan anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita, mulai dari guru-guru, kepala sekolah, pengawas, dari TK, SD, dan SMP. Dan itu kita laksanakan secara masif, dan bahkan sampai dengan hari ini kita masih melaksanakan transisi PAUD SD. Dan sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan pelatihan 777 guru kita yang mengajar di kelas 1 dan 2 untuk kita berikan penguatan bagaimana pembelajaran transisi PAUD SD ini. Itu atas kerjasama kita berkolaborasi dengan menempatkan perencanaan anggaran yang di pos dengan bersama dengan BGP dan IPMP. Dan ini mendapatkan apresiasi dari kepala BGP karena kita Lombok Timur 21 kecamatan itu 11 kecamatan itu diintervensi dari anggaran BOS reguler dan 10 kecamatan dilaksanakan secara mandiri. Ini diberikan apresiasi oleh BPMP dan BGP. Oleh karena itu terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu Kepala PTD yang sudah mendorong Bapak Ibu Kepala Sekolah kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Luar biasa. Tentu saja capaian-capaian ini sangat tidak terlepas dari kepemimpinan Bapak Kadis tentunya gitu Bapak. Bagaimana membuat teman-teman bersemangat untuk memajukan pendidikan kita seperti itu Bapak gitu. Ya. Intinya ketika kita diberikan amanah, salah satu kata kunci adalah kita harus fokus ya. Fokus terhadap tugas dan fungsi yang kita akan laksanakan. Kemudian yang kedua adalah membangun sinergisitas. Ini tidak kalah pentingnya. Kalau sudah sumber daya manusia ini sudah bersinergi semuanya, lalu tahap berikutnya bagaimana kita mengkolaborasi semua pihak. Sehingga apa yang kita rencanakan, kita laksanakan ini insya Allah akan berhasil dengan baik. Tidak ada kepemimpinan yang superior, boleh dikatakan tidak ada Superman, melainkan melibatkan semua stakeholder semua untuk, lini gitu. Iya, untuk mensukseskan apa yang kita sudah rencanakan itu. Mulai dari unsur yang terkecil, saya sering katakan jangan pernah mengabaikan penjaga kantor atau penjaga sekolah, jangan pernah mengabaikan cleaning service sekolah ataupun kantor, karena mereka lah yang menghadirkan lingkungan kerja kita sehingga kita bisa nyaman kerja. Kalau kita tidak nyaman kerja, jangankan kita akan berhasil, mungkin kita akan gagal. Karena itu kontribusi penunggu sekolah, penunggu kantor kita, cleaning service kita juga berkontribusi terhadap kemajuan yang kita capai hari ini. Capaian yang Tidak ada yang terlepas dari apa yang kita raih hari ini. Semua berkontribusi. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih atas semua kontribusi rekan-rekan semua sehingga kita bisa menghadirkan Lombok Timur ada sedikit perubahan peningkatan capaian kita mulai dari tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan sampai dengan akhir tahun 2024 ini sekitar 37 penghargaan kita itu besar sekali dapatkan. Bapak 37 ya, selama lebih kurang 3 tahun saya diberikan amanah memimpin di pendidikan dan kebudayaan ini. Tentu ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kerja sama dan semangat kita semua. Alhamdulillah. Nah, berhubungan dengan guru penggerak nih Bapak. Ya. Nah, gimana? Ada tidak kontribusi teman-teman dari guru penggerak terhadap capaian-capaian yang dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok? Kita tidak bisa menafikan ya. Program guru penggerak ini adalah program yang sangat strategis.
Dan ini memang ditunggu-tunggu oleh guru-guru kita dalam meningkatkan kompetensi mereka, kapasitas mereka. Nah, karena itu kita sangat konsisten ya, berkomitmen untuk menghadirkan guru-guru penggerak ini sebagai pemimpin di satuan pendidikan. Mereka sudah dilatih 8 bulan, bahkan sampai 9 bulan. Tentu ada hal-hal yang perlu sebagai guru penggerak agar dia bisa mengambil kebijakan terhadap apa yang didapatkan dalam pelatihan itu, maka dia harus diberikan kewenangan sebagai pemimpin di satu pendidikan agar seluruh ilmu dalam pelatihan itu bisa dieksekusi dalam kegiatan di satu pendidikan. Nah, kira-kira pemetaan dari teman-teman guru penggerak yang sudah dipetakan itu ditempatkan di apa saja, Bapak? Kita sampai dengan hari ini konsisten ya, mengusulkan guru penggeraknya sebagai kepala sekolah. Dan alhamdulillah sudah tersebar di 21 kecamatan. Dari hasil monitoring kami, progres dari kepemimpinan guru penggerak ini kita sudah bisa rasakan ada perubahan yang signifikan. Bahkan tidak sedikit mereka dari kepemimpinan guru penggerak ini berhasil mencapai penghargaan tingkat nasional. Sebut saja misalnya yang memimpin di Satap Jeringo 2. Itu kan berasal dari guru penggerak. Kemudian kita dan sangat muda, Bapak. Sangat muda. Kemudian kita berikan amanah sebagai kepala sekolah. Ternyata dia berhasil mengangkat SMP Satap 2 Jeringo. Itu daerah terpencil. Saya kira ini sebuah potret ya dari upaya kita untuk meningkatkan layanan pendidikan terutama sekali di daerah terluar. Dan umumnya rekan-rekan dari guru penggerak ini tidak terlalu banyak yang komplain terhadap penempatan mereka, walaupun mereka kadang-kadang kita tempatkan di daerah terpencil, tapi mereka sangat senang dan kemudian menganggap ini sebuah tantangan yang harus mereka perjuangkan untuk memajukan pendidikan di mana mereka ditugaskan. Komitmen nih maksudnya, Bapak? Ya, komitmen mereka ketika diberikan amanah itu betul-betul dipegang kuat oleh mereka. Sehingga rata-rata kalau saya lihat rekan-rekan guru penggerak yang kita jadikan kepala sekolah ini dari capaian progres raportnya ada peningkatan yang signifikan. Dan saya melihat kemarin ketika penilaian champion daerah ini kan ada 6 indikator itu jadi dari kriteria. Yang pertama adalah aktivasi akun belajar. Nah, aktivasi akun belajar ini kalau tidak berangkat dari guru penggerak, saya pesimis ya terhadap kreativitas Bapak Ibu kepala sekolah, karena boleh saya katakan tidak terlalu familiar dengan teknologi informasi yang ada sekarang ini. Tapi karena mereka sudah dibekali di pelatihan guru penggerak ini, maka secara otomatis mereka akan terus bergerak dan menghadirkan perubahan-perubahan, sama sekali bagaimana mengembangkan teknologi informasi ini dijadikan sebagai pembelajaran sama sekali bagi anak-anak kita. Bapak, harapan kedepannya, artinya maksudnya adakah program-program yang mungkin bisa ditawarkan untuk menyampaikan materi-materi guru penggerak ini kepada teman-teman lain selain guru penggerak gitu, Bapak? Kita sudah mempersiapkan ya, karena program guru penggerak ini kan sangat diharapkan untuk kita imbaskan kepada guru-guru yang tidak mendapatkan pelatihan dari program guru penggerak ini. Karena itu ke depan kita bisa rencanakan dengan skema yang agak sedikit sederhana, lebih efisien. Mungkin kalau program guru penggerak ini 9 bulan atau 6 bulan, 8 bulan, bahkan 6 bulan, mungkin kita akan desain lebih efisien waktunya, durasi waktunya,
dan kita akan ambil fokus misalnya beberapa modul yang akan kita berikan penguatan kepada guru-gurunya. Nah, nanti kemudian dari segi pembiayaannya mungkin kita akan kolaborasikan antara anggaran yang kita tuangkan dari APBD, kemudian dengan pos reguler yang diterima oleh sekolah. Sehingga nantinya kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan secara masif. Sebelumnya juga kita sudah laksanakan artinya penguatan guru, kepala sekolah, bahkan pengawas kita sudah laksanakan, dan itu terlaksana dengan sangat masif. Dan salah satu penilaian dari champion daerahnya adalah kegiatan penguatan atau peningkatan kompetensi guru-guru kita, kepala sekolah kita, dan pengawas kita. Nah, ini adalah unsur dari penilaian champion daerah itu. Sehingga ketika ini sudah bisa kita kolaborasikan dari segi perencanaan, penganggaran, saya yakin semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, harapan Bapak ke depannya kira-kira dunia pendidikan kita akan seperti apa? Ini sudah banyak nih Pak penghargaan, sudah banyak championship yang dimenangkan sama Dinas Pendidikan. Nah, harapan Bapak ke depannya kira-kira apa yang bisa kita garis bawahi lah untuk tahun yang akan datang ini kira-kira? Yang pertama saya sampaikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu guru kita, kepala sekolah kita, pengawas kita, salah satu kata kunci adalah bagaimana terus kita mempertahankan sinergisitas ini, kolaborasi kita, agar program-program ini bisa kita laksanakan dengan baik, dan yakinlah ketika ini berjalan dengan baik maka akan berdampak terhadap pelayanan kita pada anak-anak kita. Fokus kita sebetulnya dalam penguatan guru adalah bagaimana guru-guru kita bisa memperbaiki proses pembelajaran itu. Itu esensi dari seluruh pelatihan ini. Jadi kata kunci dari peningkatan mutu itu adalah ketika perbaikan proses pembelajaran bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu kita. Nah, kalau kita cermati program guru penggerak itu ya seperti itu. Pertama sekali kepemimpinan pembelajaran. Itu menjadi fokus program guru penggerak. Nah, ini coba kita akan adopsi. Kemudian kita buat perencanaannya, programnya kita lebih sederhanakan, terutama sekali program pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau ini tidak dilanjutkan maka akan banyak di antara guru-guru kita tidak paham bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Karena itu ke depan mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan bersama-sama kepala sekolah kita. Tentu yang menjadi tombak adalah kepala ketiga kita untuk menghimbau semua kepala sekolah merencanakan di atasnya agar kita bisa lanjutkan lagi program-program guru penggerak. Walaupun misalnya nanti pemerintah pusat meniadakan dalam bentuk atau dirubah namanya. Saya dapat informasi dari beberapa media juga akan berubah namanya PKS, program kepala sekolah. Tapi intinya adalah program guru penggerak ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita. Betul. Materi-materinya itu yang sangat dibutuhkan. Karena kalau kita ingin memperbaiki proses pelajaran ya kembali kepada program-program guru penggerak. Kembali kepada guru sebagai pemimpin pembelajaran nih. Terima kasih Bapak Kadis. Semoga Bapak Kadis tetap sehat dan bahagia. Dan teman-teman, itu tadi pertemuan kami dengan Bapak Kadis Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, dan kita banyak mendapat insight-insight yang luar biasa dari Bapak Kadis. Semoga kita bisa menindaklanjuti semua yang kita dapatkan hari ini dan bisa mewujudkannya dalam bentuk aksi nyata dalam bentuk program di kelas-kelas kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Semangat. Salam dan bahagia.